Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno pernah berkata, 1000 orang tua dapat bermimpi, tapi 1 orang pemuda dapat merubah dunia. Dan Insinyur Soekarno juga pernah berkata, belajar tanpa berpikir tiada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangatlah berbahaya. Ada banyak sekali hasil karya anak muda yang menciptakan inovasi yang tidak sedikit negara di dunia yang menggunakan inovasinya. Contohnya seperti jembatan Sosrobahu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Hendri Dwi Purnomo, Saya Muhammad Rifki Hidayat, Saya Husnul Lima, Saya Abdul Halim, dan saya Andi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai macam-macam gempa dan beberapa kasus jembatan ambruk yang ada di Indonesia. Saya Andi akan menjelaskan tentang macam-macam gempa. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik ialah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, gempa Bengkulu, dan gempa Pangandaran. Yang ketiga, gempa reruntuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Yang keempat ialah gempa bumi tumbukan. Gempa tumbukan atau gempa jatuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan permukaan bumi dengan benda luar angkasa yang jatuh di bumi. Jenis benda luar angkasa ini umumnya meteor atau asteroid. Kekuatan gempa selama tumbukan dapat kecil maupun besar. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan jembatan yang runtuh yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu jembatan gantung Banjarsari 2 yang terletak di Dusun Brunding, Desa Semanten, Kecamatan atau Kabupaten Pacitan mengalami kerusakan parah pada Jumat tanggal 25 bulan 1 2019 siang waktu setempat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan Didik Ali Wibowo membenarkan peristiwa rusaknya jembatan yang menghubungkan Desa Semanten dan Desa Banjarsari di Kecamatan Pacitan tersebut. Lebih lanjut, Didik mengungkapkan akibat jembatan rusak tersebut 2 warga menjadi korban. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui dengan pasti penyebab jembatan tersebut rusak dan menyebabkan korban luka parah. Yang kedua yaitu jembatan gantung Desa Lubuk Langkap. Jembatan gantung di Desa Lubuk Langkap, jembatan ini menghubungkan Desa Lubuk Langkap dengan Desa Arisan Tinggi. Ambruknya jembatan gantung tersebut lantaran tidak mampu menahan berat beban di atasnya, sebab jembatan itu hanya mampu menahan beban seberat 3 ton. Sedangkan saat itu warga hanya berdiri di atas jembatan lebih dari 300 orang. Dijelaskannya, saat itu turun hujan. Kemudian warga khawatir sungai air nipis akan banjir, sehingga sebagian warga naik ke atas jembatan, sehingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat jembatan ambruk. Akibat dari jembatan ambruk tersebut menyebabkan 10 orang sempat dirawat di puskesmas Seginim. Sedangkan ratusan lainnya tidak dirawat sebab hanya mengalami luka memar akibat terbentur dengan warga lainnya. Yang ketiga, jembatan Bangkayang di Kabupaten Garut. Satu unit jembatan rangka baja yang menghubungkan antara kecamatan di lintasan Maulabe, Pantai Curamen, tepatnya di kawasan Desa Sawang, Taube, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh, Kamis siang ambruk ke dalam sungai setelah diterjang banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Sunardi, mengatakan ambruknya jembatan rangka baja tersebut akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi. Yang keempat, jembatan Tuban. Ujar pejabat pembuat komitmen PKK
PJN 5 Surabaya Tugian. Dia mengatakan meskipun penyebab pasti runtuhnya jembatan yang diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1980 silam itu masih diteliti, namun mengembalikan akses jalan menjadi prioritasnya sebagai bangkai jembatan penghubung jalur nasional Babat Tuban itu terendam air karena sebagian besi menghujam ke dalam sungai. Selanjutnya, jembatan Widang roboh. Ambruknya jembatan Widang yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Babat, Lamongan Selasa siang masih belum dapat dipastikan. Sejumlah pakar mengatakan bahwa rubuhnya jembatan disebabkan oleh beban berlebih. Ahli konstruksi Universitas 17 Agustus Untak, Bantot Sutriyono, menduga jembatan tersebut sudah sejak lama dilewati truk-truk bermuatan di atas 40 ton, sehingga kekuatan atau daya layaknya menurun, sehingga akumulasi dari beban berlebih itu yang menyebabkan robohnya jembatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ada sebuah pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.